Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeritan Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lia pun kembali masuk dan sarapan sendiri dengan kekesalan di hatinya. Dalam hati ia merutuki Arumi yang tak kunjung pulang. Lia pun duduk di meja makan usang dengan nasi dan lauk di depannya. Hembusan angin menerpa membuat gorden lupuk itu bergoyang. Perasaan tidak ada angin, kok gordennya bergoyang? Suara piring beradu terdengar, seperti orang yang sedang mencuci piring. Lia membulatkan mata karena suara yang ia dengar sangat ia kenal. Loh, itu siapa yang cuci piring? Bukannya Arumi belum pulang? Ujarnya bermonolog. Suara semakin keras. Lia pun kesal mendengar suara bising yang seakan sengaja dibuat-buat. Ia pun hendak berdiri dan berbalik melihat kamar mandi. Namun alangkah terkejutnya, ia melihat sosok yang ada di hadapannya. Sosok yang sangat menyeramkan. Rambutnya panjang dengan luka dan borok di sekujur tubuh. Bau amis dan bau busuk menyengat di indera penciuman Lia. Ia yang merasa tungkainya terasa lemas seakan tak bertulang dan tubuhnya tak berdaya. Nek, tolong Arumi. Setan! Lia berlari keluar meninggalkan sosok hantu yang tengah berdiri menatapnya untuk meminta pertolongan. Sosok yang meminta tolong dengan mengatakan namanya Arumi. Nek Lia bertabrakan dengan Aida yang hendak berjalan ke dapur. Ada apa, Bu? Tanya Aida. Tadi Bu lihat setan. Jawab Lia keluh dengan wajah berkeringat. Setan? Tanya Bajoko menimpal. Iya, setan itu minta tolong dan dia menyebut nama Arumi, katanya. Mendengar nama Arumi, Abah Joko mencoba mengecek ke kamar mandi dan melihat ada apa di sana. Namun tidak ada apa-apa dan hanya ada piring kotor dengan air yang bergelombang di dalam bak mandi. Tidak ada siapapun, Bu. Ibu salah lihat kali, ujar Abah Joko. Tidak, dia minta tolong. Dia bilang Arumi, sahut dia lagi. Wajah Abah Joko langsung cemas. Apakah ini semua adalah pertanda kalau ada sesuatu hal yang buruk yang terjadi pada putrinya? Hari sudah malam. Hujan begitu deras disambut dengan angin kencang dan guntur yang menggelegar, membuat kecemasan Abah Joko terus memikirkan putrinya yang tak kunjung pulang. Arumi, di mana kau, Nak? Lirik Abah Joko di depan jendela sambil melihat jalanan yang lenggang basah terguyur air hujan. Bah, Abah makan dulu Ki. Dari kemarin Abah gak makan. Nanti kalau Abah sakit gimana? Mau cari Arumi? Tita Aida yang menyuruh suaminya untuk makan. Ya, makan dulu Kak Joko. Besok kita cari Arumi dan melapor sama Pak RT. Timpal Lia. Raut wajah Joko penuh kecemasan. Bagaimana tidak? Arumi sudah 2 malam tidak pulang ke rumah. Kabarnya pun tidak terdengar. Abah Joko beranjak dari kursi bambu reot yang ada di sebelah jendela untuk pergi makan ke dapur. Aida dan Lia saling bertatap muka membicingkan mulutnya karena mereka pikir Abah Joko itu sudah berlebihan. Saat Abah Joko tengah menatap langit-langit kamarnya, saat tidur terlentang di sebuah ranjang usang bersama dengan Aida, Abah Joko mendengar suara tangisan lirih seorang perempuan yang meminta tolong. Tolong lepaskan aku, sakit. Suara teriakan itu seakan terdengar jelas di telinga Abah Joko, sehingga ia melonjak kaget dari kasurnya. Ia segera bangun dan mengelus dadanya, kemudian mengambil air putih yang disimpan di nakas sebelah kasurnya. Abah Joko meraut wajah kasarnya. Ia sepertinya tak sabar menunggu hari esok untuk mencari Arumi. Pagi hari, Pak Rojak dan Pak Kusno
melewati desa Lubuk Setan untuk pergi ke desa Seraji. Seperti biasa mereka membawa hewan gembalanya ke desa Seraji untuk mendapatkan makanan rumput di padang. Sambil mengangon kambing peliharaan mereka nampak mencium bau yang sangat menyengat. Bau busuk apa ya, Kas? Tanya Pak Rojak sambil mengendus bau yang tak sedap. Seperti bau bangkai, tapi bukan bangkai hewan. Baunya menyengat sekali, saut Pak Kusno. Karena mereka penasaran mencium bau yang arahnya dari sebuah villa, membuat mereka penasaran. Mereka mengangkat batang pohon yang tumbang dan kemudian masuk ke pekarangan villa. Baunya nyengat banget, ujar Pak Kusno sambil memuntahkan isi perutnya berkali-kali. Pak Rojak menutup hidung dan mulutnya dengan handuk kecil yang ia gantung di lehernya. Mereka melangkah mencari di mana asal bau itu berada. Mereka dikejutkan dengan gerombolan lalat yang begitu banyak sehingga mereka mengibaskan lalat itu. Dan terlihat sosok wanita yang tergeletak dengan keadaan tanpa selai benang, dengan ribuan lalat yang sudah mengerubungi tubuhnya. Bahkan tubuhnya sudah membiru dengan banyaknya luka lebam dan luka di sekujur tubuhnya. Ada mayat, ada mayat, teriak keduanya. Pak Kusno dan Pak Rojak pun berlari menuju desa Seraji dengan nafas terengah dan keringat di sekujur tubuhnya. Tolong, ada mayat. Hah? Ada mayat? Pak Kusno, Pak, berhenti dulu. Ada apa? Ada mayat, Pak. Di Villa Angker itu ada mayat. Hah? Mayat siapa? Saya tidak tahu. Dia perempuan dan tidak sama sekali mengenakan pakaian. Beberapa warga terperangah mendengar kata-kata Pak Kusno. Kali pertama mendapat kabar yang sangat mengejutkan. Namun mereka bergidik mengingat villa yang disebutkan Pak Kusno. Villa itu pun sama seramnya. Karena villa yang mereka asingkan adalah sebuah rumah megah yang tidak diketahui pemiliknya. Hanya mereka tahu dari kabar jika pemilik villa itu seorang keluarga kaya dan mereka berasal dari kota. Namun mereka menghilang dan di villa itu mereka menemukan seorang gadis yang sudah tak bernyawa dan dalam keadaan mengenaskan. Bapak tenang dulu, jelaskan pada kami secara pelan, ujar Pak Nanang. Pak Kusno pun menarik nafasnya secara kasar. Ia lalu mulai membuka suara dan berkata, "Tadi saya sama Pak Rojak ingin ke rumah Pak Joko. Kami ingin membantunya mencari Arumi." Ucapan Pak Kusno terhenti kala menyebut nama Arumi. Tunggu. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Astaga, Arumi. Ada apa, Pak? Cepatlah kalian panggil Pak Diman. Saya harus segera ke rumah Pak Joko. Kalian segera ke villa bersama yang lainnya. Loh. Pak, ada apa ini? Yang tadi saja saya belum paham. Bapak sudah nambah lagi. Arumi. Sepertinya mayat tadi itu Arumi. Saya ingat dan kenal sekali sama rambutnya. Apa Arumi? Mereka semua terkejut. Sampai para ibu-ibu itu menutup mulutnya saking terkejut mendengar kabar yang sangat tiba-tiba. Pak Kusno dan Pak Rojak terburu-buru ke rumah Pak Joko tanpa menghiraukan pertanyaan warga yang masih bertanya-tanya. Dengan cepat Pak Kusno sampai di rumah Abah. Abah yang tengah duduk langsung berdiri. Namun entah mengapa ia merasakan sekujur tubuhnya seakan lemas. Bahkan seakan tiada tulang yang dapat menopangnya. Astagfirullah, ada apa ini? Lirinya dalam gumam. Assalamualaikum, Abah, Aida. Waalaikumsalam. Duduk, Pak. Abah, maaf, saya kesini terlambat. Tidak apa, duduklah. Bu, ambilkan air ya. Aida mengangguk. Selepas kepergian Aida, Pak Kusno mulai bicara. Namun ia tak tahu akan memulai dari mana. Kecemasan terlihat dari wajah Pak Joko. Bahkan ada sejuta pertanyaan yang seakan ingin Abah tanyakan melihat sikap Pak Kusno. Aduh, bagaimana saya menjelaskannya? Ujarnya. Ada apa, Pak? Ini, Pak. Tadi kami sewaktu kesini bertemu Bertemu siapa, Pak?
Arumi. Pak Kusno melirik Pak Rojak. Keduanya begitu kebingungan untuk menjelaskannya. Meski belum melihatnya dengan jelas, tapi Pak Kusno memiliki keyakinan pada mayat yang ia lihat. Saya tidak berkata-kata, tapi bisakah Abah ikut saya ke villa? Villa? Ada apa di sana? Apakah Arumi ada di sana? Apa lihat sendiri aja. Sungguh saya tidak bisa bicara, Bah. Ada apa ini, Pak? Jangan bikin saya khawatir. Abah melihat secara bergantian pada Pak Kusno dan Pak Rojak. Namun keduanya terduduk dengan wajah khawatir. Sesaat Abah datang. Mereka meminta agar Abah dan Aida datang ke villa. Lebih baik Abah dan istri segera ke sana. Pak RT Diman dan warga pun sudah ke sana. Pak Diman? Warga? Ada apa ini? Kenapa kalian tidak menjelaskan apa-apa kepada saya? Tanya Abah Joko terus penasaran. Tapi karena Pak Kusno dan Pak Rojak terus memaksa, akhirnya Abah Joko mengajak Aida untuk ikut serta ke villa. Jika memang Arumi ada di sana, mereka harus segera menemuinya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Arumi. Mereka berlari-lari kecil menuju villa saat Abah Joko datang dan raut wajah kebingungan karena banyak warga yang sudah bergerombol di sebuah villa sambil menatapnya haru. Dengan menutup hidung mereka membuat Abah Joko semakin bingung. Abah Joko mencium bau busuk yang menyengat sehingga ia pun langsung menutup hidungnya dan kemudian berjalan menghampiri kerumunan. Ini Bah, ini benar Arumi. Saya sedang menelpon pihak kepolisian untuk menyelidikinya karena wajahnya sudah hancur, pecah terkena bebatuan. Ujar Pak Diman yang membuat kaki Abah Joko seakan langsung tumbang. Ia terjatuh di hadapan mayat Arumi yang entah berantah entah tercecer kemana bagian tubuhnya. Kepala yang pecah tak lagi menunjukkan wajah Arumi. Darah yang keluar sudah mengering dengan tubuh yang membiru dan bau busuk yang menyengat. Aida mencoba mengusap bagian punggung Pak Joko yang sedari tadi menatap tajam mayat putrinya. Ia tidak menangis, hanya saja tidak yakin kalau yang ada di depannya adalah mayat putrinya. Ini benar Arumi? Tanyanya dengan suara parau seakan dadanya terasa sesak untuk menerima kenyataan. Saya menemukan ini, ujar salah satu warga yang membungkus tangannya dengan plastik sehingga ia bisa mencari barang bukti. Pakaian Arumi yang terbuka di atas villa membuat Abah Joko yakin kalau mayat itu adalah Arumi, karena ia masih ingat dengan pakaian yang dipakai Arumi terakhir kali. Gaun hitam bercorak bunga putih yang panjangnya menutupi lutut. Iya Pak, itu bajunya si Arumi yang waktu itu pakai sama dia, saut Aida. Tidak, dia pasti bukan Arumi. Putriku masih hidup, teriak Abah Joko yang tak bisa menerima kenyataan kalau mayat itu adalah Arumi putrinya. Aida memeluk suaminya yang menangis tergugus sampai suaranya serak. Sambil menunggu polisi datang untuk melakukan otopsi dan tes DNA, Abah Joko terus terpaku menatap Arumi lirih. Apa yang terjadi padamu, nak? Siapa yang melakukan ini? Rengek Abah Joko yang tiada henti mengeluarkan air matanya. Setelah pihak kepolisian datang, Arumi segera dievakuasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Abah Joko juga melakukan tes DNA untuk meyakinkan kalau mayat itu adalah Arumi. Arumi juga diotopsi dan divisum. Hasilnya menandakan kalau Arumi mendapatkan perundungan dan pemerkosaan. Siapa yang melakukan itu? Geram Abah Joko yang tak meninggalkan bulir bening hangat itu terus menetes dari matanya sehingga membasahi pipinya. Saya bersumpah, saya akan membunuh siapapun pelaku yang sudah membuat anak saya menjadi seperti ini, rutuk Abah Joko. Ia terus meluk mayat Arumi yang sudah dibersihkan dan ditutup kain putih. Mayat Arumi segera dibawa pulang untuk disemayamkan agar ia bisa tenang. Aida ikut merasa pilu. Ia merasa bersalah kala itu pernah melakukan kekerasan terhadap Arumi. Dengan wajah sayu, Aida membawa sang suami pergi karena harus segera membawa Arumi ke peristirahatan terakhirnya. Saat berada di dalam mobil, Abah tak lepas menatap tubuh Arumi dengan bulir hangat yang terus luruh di kedua pipinya. Abah, sakit,
Tolong Arumi. Aba mendongak. Pandangannya nanar menatap Arumi. Ia beralih menatap Aida, lalu kembali menatap Arumi. Ingin kembali mendengar suara samar yang baru saja didengarnya. Arumi, itu kamu nak? Ujarnya berusaha menyentuh tubuh Arumi. Bah, abang ngapain? Arumi bu, dia minta tolong, dia kesakitan. Abah, sadar, Arumi sudah tiada. Dia nggak minta tolong, bah. Tapi bu, sudah, jangan terlalu banyak pikiran, bah. Saya tahu abah kehilangan, tapi jangan seperti ini. Abah lalu diam tertunduk. Tangisnya terasa sangat pilu. Bak disayat sembilu perasaannya. Hancur dan lara mengimpit dadanya yang mengantam bak kodam. Abah menatap sendu tubuh Arumi yang sudah dibungkus kain kafan. Meski seluruh tubuhnya kembali basah oleh tetesan darah yang kembali basah. Suasana terlihat mendung. Warga yang membantu pemakaman Arumi pun tergesa. Suara guntur bertambah sautan petir itu makin terdengar nyaring. Semua orang kebingungan. Suasana yang tadinya terang berubah menjadi seakan mencekam. Langit dan awan berubah menghitam, seolah turut berduka akan kematian Arumi. Pak, cepat! Tita Pak Kusno pada Pak Karmin yang masih berusaha menutup liang kuburan. Iya pak. Aneh ya, kenapa suasananya berubah? Kok seakan-akan suasananya jadi menyeramkan ya? Tutur Bu Dwi. Iya ya, apa penyebab kematian Arumi sebenarnya? Kenapa dia ditemukan setelah membusuk? Saya tidak tahu. Yang pasti 2 atau 3 harian Abah itu nyari-nyari dia, tapi tidak ketemu. Dan pagi tadi dia ditemukan seperti itu. Angin bertiup kencang. Kedua ibu yang tengah mengobrol itu seketika terkejut. Bahkan Bu Dwi mendengar suara teriakan di telinganya, bersama dengan angin yang berembus. Lagi, suara teriakan itu terdengar nyaring di telinga Bu Dwi. Ia menoleh ke kiri dan kanan, bahkan ia menyapu seluruh pemakaman. Namun tidak ada siapapun di sana, hanya rintik hujan yang makin deras. Tolong, kenapa kalian jahat? Bu Dwi memekik. Matanya terbelalak membuat orang-orang menatapnya. Bu, ada apa? Hantu, ada hantu. Hantu, saut Abah, lalu menoleh pada beberapa warga lainnya secara bergantian. Bu Dwi terkejut melihat sosok wanita menyeramkan di depan matanya. Matanya hitam dengan wajahnya yang hancur, membuat dia syok dan ketakutan. Pak Kusno pun mengajak semua orang untuk kembali pulang setelah Pak Karmin mengatakan selesai. Beberapa orang membantu Bu Dwi memapanya karena ia terlihat syok berat. Abah dan Aida pun ikut turut beranjak dari atas pusaranya. Air matanya berlinang menetapkan sebuah rasa sakit yang makin mendalam. Maafkan Abah, nak. Maafkan Abah yang tidak bisa menjagamu. Ampuni Abah yang tak bisa membahagiakan kamu. Tapi satu pinta Abah, pintalah pertanggungjawaban pada siapapun yang sudah membuatmu seperti ini dan meninggalkan Abah dengan cara seperti ini. Lirik Abah yang sebelumnya meninggalkan pusara Arumi. Ia mencoba menguatkan hatinya, mencoba tetap tegar dan percaya jika Tuhan akan mengungkap segalanya. Abah pun melangkahkan kakinya, seiring air hujan yang ikut terjatuh membasahi bumi dan segala isinya. Namun tidak ada yang tahu, setelah kepergian mereka, terlihat bayangan yang tengah menatap dasar tanah yang basah dan merah di guyuran air hujan. Di lain tempat, Ivan dan teman-temannya tengah tertawa terbahak-bahak, tanpa mereka sadari petaka akan tiba dan akan memadamkan tawa itu. Matanya merah akibat minuman, dan tubuhnya yang libu dengan suara tawa yang terus memenuhi ruangan kamar Ivan. Gue gak nyangka si cupu itu akan mati, ujar Jaka. Iya, padahal kita niatnya kan bermain-main. Gue masih ngerasain nikmatnya tubuh Arumi, cuy. Alan ikut menimpali. Ya, tapi apa kematiannya tidak akan ada yang tahu.
Atau mencari tahu? Tidak mungkin jika keluarganya diam saja kan? Ivan seakan gelisah. Ia berkata seolah ada yang menggelitik di hatinya. Rasa khawatir dan takut bercampur menjadi satu. Ia takut warga akan mengetahui perbuatannya. Jika semua orang tahu bagaimana nasib ayahnya, apakah mereka akan menggunjing atau bahkan mencelanya, dan akan dibawa kemana rasa malu keluarganya. Ivan, kenapa dengan muka kau? Gue khawatir bro. Gimana kalau mereka tahu? Bagaimana dengan nasib orang tua gue? Ujarnya cemas. Ketiga temannya saling pandang, sedikit membenarkan apa yang dikhawatirkan Ivan. Jika saja orang tua mereka sampai mengetahuinya. Sudahlah Pan, kenapa lo jadi murung? Semua akan baik-baik saja. Percaya sama gue. Jaka mengusap bau Ivan, berusaha menenangkan pikirannya. Ivan pun tersenyum. Apa yang dikatakan Jaka sedikit membuat lega perasaannya. Setelah selesai, akhirnya Ivan dan yang lainnya berpamitan untuk pulang. Ia diantar Alan seperti biasanya. Tak lama, di persimpangan menuju rumahnya, Ivan berpapasan dengan ayahnya dan Abah Joko. Seketika ingatannya kembali pada Arumi yang ia gagahi dengan teriakan meminta tolong. Tidak! Teriakan Ivan yang langsung membuat Alan terhenti. Kenapa lo, Van? Juragan dan abahnya Joko berpaling menatapnya. Wajah pucat Ivan yang dipenuhi keringat dan peluh sebesar biji jagung membuat Abah mendekatinya. Dan kenapa? Tanya Abah. Ivan pun menatap Abah. Namun, tidak, jangan ganggu aku Arumi. Abah tersentak mendengar ucapannya. Ia melihat ke sampingnya namun tidak ada siapapun. Hanya juragannya yang berdiri dengan wajah keheranan menatap sang putra yang histeris. Van, Ivan, kamu kenapa? Tanya juragan. Van, lo kenapa? Jaka ikut menimpali. Ivan terus menutupi wajahnya. Tak diraukan akan pertanyaan-pertanyaan Abah dan ayahnya. Ia terlihat memucat seakan tengah melihat sesuatu. Van, tidak, aku tidak bersalah. Jangan ganggu aku Arumi. Aku tidak bersalah. Abah kembali mematung mendengar kata-kata Ivan. Ia ingin meraih Ivan, tapi Ivan langsung lari tanpa menoleh. Ia benar-benar ketakutan setengah mati. Namun juragan dan Abah sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakannya dan apa yang membuat Ivan histeris, sehingga membuat sebuah pertanyaan di benak Abah dan ayahnya. Ivan terus berlari meninggalkan juragan dan Abah Joko. Setelah ia berhasil menghindari teror Arumi yang mengganggunya, ia pun terhenti dan bernafas lega meskipun dadanya tersengat. Ia menyadarkan sebelah baunya pada pohon rindang untuk mengatur nafasnya. Peluhnya bercucuran dan ia menyeka peluh di dahinya. Van! Teriak Jaka yang ikut berlari mengejarnya. Ivan hanya menoleh dengan nafas yang masih terengah. Lo kenapa lari sih? Pakainya menyebut Arumi lagi. Lo mau bikin abahnya sama bapak lo curiga apa? Pekik Jaka. Ivan menjatuhkan diri di bawah pohon asam yang menjulang tinggi. Tapi gue serius dengar suara Arumi dan lihat dia di sana tadi, Jak. Ujar Ivan gelisah. Iya, tapi lo jaga sikap. Kalau pada curiga sama kita gimana? Sahut Jaka. Ivan hanya diam dan menundukkan kepalanya, meraup kasar wajahnya. Dan saat Ivan kembali melihat ke arah Jaka, ia melihat sosok makhluk menyeramkan tepat berdiri di belakang Jaka. Di belakang lo, Jak. Teriak Ivan yang kemudian beringsut bangun dan kembali berlari. Jaka terbangun dan seakan tubuhnya kaku, menoleh perlahan karena ia juga mencium bau aroma tak sedap begitu menyengat di hidungnya. Saat ia menoleh, tubuhnya langsung tersungkur karena berasa ada yang mendangnya. Arumi, maafkan saya. Sosok Arumi langsung mencekik Jaka dan merenggut kepala Jaka dan membenturkan kepala Jaka berkali-kali ke sebuah tanah. Ampuni saya Arumi.
Rengek Jaka yang berusaha melarikan diri. Ingat, kalian tidak akan pernah bisa lari. Kalian ingin bersenang-senang denganku, bukan? Suara parau Arumi menusuk jantung Jaka, yang membuat Jaka berontak dan langsung melarikan diri. Darah yang bercucuran itu keluar dari dahinya yang berdarah karena terbentur jalan oleh Arumi. Ia terus berlari melarikan diri. Abah Joko masih tertegun mendengar apa yang dikatakan Ivan tadi. Melihat gelagat Ivan seakan ketakutan saat melihatnya, seperti ia melihat Arumi ada di dekatnya. Apa Ivan ada hubungannya dengan kematian Arumi? Gumam Abah Joko. Abah! Teriak Aida yang membawa rantang makanan untuk memberikan bekal makan siang untuk Abah Joko. Apa makan dulu ya? Tadi pagi nggak sarapan kan? Jangan terus larut bersedih mikirin Arumi, Bah. Nanti kalau Abah sakit yang gimana? Ujar Aida sambil membuka rantang makanan dan melayani menyiapkan makanan untuk suaminya. Tatapan Abah Joko masih terlihat kosong. Pikirannya penuh hanya karena penasaran dengan kematian putrinya yang begitu mengenaskan. Siapa yang berani berudung dan memperkosa Arumi sampai yang meninggal seperti itu ya, Bu? Tanya Pak Joko dengan pandangan yang menatap rerumputan ilalang di hadapannya, tapi pikirannya entah kemana. Sudahlah, Bah. Itu kan semua hasil visum dari pihak rumah sakit saja. Siapa tahu salah, sahut Aida. Tidak mungkin salah, Bu. Hasil autopsi dan visum tidak akan salah. Terus tadi saya mendengar Ivan berteriak minta ampun pada Arumi seperti ketakutan, kata Pak Joko. Tidak mungkin juga Ivan yang melakukan itu, Pak, sahut Aida. Saya sangat setuju sekali kalau Arumi bangkit, membalaskan dendamnya pada siapapun yang membuat ia kehilangan nyawanya dengan tidak wajar. Suara Guntur bergemuruh saat bertanda setuju dengan apa yang dikatakan Abah Joko bahwa Arumi harus membalaskan dendam semua perbuatan keji yang orang yang merudungnya. Aida bergidik ngeri, tengguknya meremang. Langit yang dari tadi cerah kini berganti dengan kabut yang begitu sangat gelap. Apa di sini dulu ya? Kasih habis makannya. Saya mau angkat pakaian yang dijemur. Nanti kehujanan. Sepertinya mau datang hujan, Bah, kata Aida yang langsung pergi ke rumah untuk mengangkat jemurannya karena Lia sedang ada di ladang. Di jalan setapak, Aida menelusuri jalan sambil mengusap kedua bahunya yang terasa sangat dingin karena semilir angin menembus pori-pori kulitnya. Aida langsung berlari kecil karena gerimis sudah datang. Dan bruk. Aduh! Rintih Aida karena tersandung akar pohon yang sedikit timbul. Ibu. Suara parau terdengar sehingga Aida menoleh ke sana kemari mencari asal suara. Ia segera berdiri membersihkan baju daster panjangnya itu dan kembali berlalu kecil. Sekilas Aida melihat bayangan putih melewatinya sehingga langkah Aida terhenti. Tiba-tiba terdengar suara tangisan yang membuat tengguk Aida meremang. Asal suara itu dari atas pohon yang membuat Aida mendongakkan kepalanya ke atas dengan hati-hati. Aida terkejutkan dengan penampakan sosok perempuan berbaju hitam berbunga seperti yang Arumi kenakan sebelum ia meninggal dunia. Kulitnya lebam berdarah dan banyak sayatan serta wajah yang hancur membuat Aida ketakutan. Arumi, kaukah itu? Tanya Aida sambil melangkah mundur. Sakit, Bu. Tolong. Rengek Arumi yang membuat nafas Aida terasa sesak. Lebih lagi saat Arumi menatapnya dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Aida ketakutan dan berlari melarikan diri. Tidak. Kau mati bukan karena aku. Kau mati bukan karena aku. Teriak Aida sambil berlari. Ia juga mempunyai rasa bersalah karena semasa hidupnya Arumi ia selalu memukul dan mencelakai Arumi karena ia membencinya. Tapi Aida menepis kalau Arumi meninggal bukanlah karena ulahnya. Arumi menangis di atas balkon villa di tempat di mana ia dirudung.
Arumi terus menangis karena merasa sedih, sebab tak bisa lagi pulang bersama abahnya. Bah, Arumi pengen pulang. Rengek Arumi menatap tergugu di atas balkon. Balaskan dendammu, nak. Saya akan membantumu. Suara parau sosok nenek penghuni villa itu berkata pada Arumi. Sosok penghuni villa yang sudah puluhan tahun menempati villa kosong itu akan membantu Arumi membalaskan dendamnya. Malam itu juga, Alif dan Alan sedang melintasi jalan villa. Tak ada jalan selain melewati villa itu, sehingga mereka terpaksa harus melewatinya. Gue takut, Liv. Gue selalu ingat kejadian si Arumi jatuh, bisik Alan pada Alif sambil memegangi senter karena tak ada lampu penerangan jalan di perkarangan villa itu. Sama, gue juga takut. Tapi mau bagaimana lagi? Sahut Alan. Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan sosok nenek bungkuk sedang berjalan menggunakan tongkat melawan arah mereka. Siapa nenek itu? Gue gak pernah lihat, bisik Alan pada Alif. Gak tahu. Alan dan Alif terus berjalan sampai yang mendekati nenek tua itu, yang kemudian menghadang jalan mereka sehingga mereka terhenti. Alan dan Alif dikejutkan saat nenek tua itu berbalik, meneguk tubuhnya sehingga kepalanya menempel ke tanah. Dan bruk, Alan terjatuh sehingga Alif membantunya berdiri untuk melarikan diri. Tapi mereka dihadang dengan sosok Arumi di belakang mereka, sehingga mereka diapit dua hantu yang membuat mereka terduduk saling berpelukan sambil menangis. Tolong, maafkan kami Arumi. Jangan sakiti kami, karena ini semua akal dari Ivan, Arumi. Rengek Alan. Alan dan Alif dipukul menggunakan tongkat nenek tua itu, sehingga mereka merintih kesakitan. Kalian semua harus mati, pekik Arumi yang melayang dan kemudian menendang wajah mereka sampai keduanya saling mengadu, kepala terbentur dan berdarah. Ampun Arumi, saya mohon jangan bunuh saya. Ampun. Rengek Alif memohon. Alan terjatuh sehingga Alif membantunya berdiri untuk melarikan diri. Tapi mereka dihadang dengan sosok Arumi di belakang mereka, sehingga mereka diapit dua hantu yang membuat mereka terduduk, saling berpelukan sambil menangis. Alan dan Alif dipukul menggunakan tongkat nenek tua itu, sehingga mereka merintih kesakitan. Alan dan Alif terus merengek. Alif, Alan. Kedua pria itu mendongak. Terlihat Pak Nanang berdiri membawa sebuah patromax dan satu buah kayu di tangannya. Mereka memutarkan kepala, melihat sekitar yang gelap dan mencari sosok yang ia lihat sebelumnya. Kalian ngapain kesini? Kenapa duduk di sana? Tanya Pak Nanang. Tadi ada setan, Pak. Ya, Arumi jadi setan. Kalian ini ada-ada saja. Mana ada Arumi jadi setan? Lihat ini, Pak. Kepala kami berdarah karena dia. Darah? Darah apa? Alan dan Alif saling pandang. Alif pun heran, karena darah yang tadi di kepala Alan sudah tidak ada. Bahkan rasa sakit di kepalanya pun ikut menghilang. Tapi tadi kalian ngelindur. Apa kalian sedang mabuk kah? Keduanya kebingungan. Rasa sakit dan darah yang berasal dari kepalanya yang terluka juga menghilang. Sekilas mereka berpikir jika tengah berkhayal, tapi tidak memungkinkan karena rasa sakit itu sangat nyata. Udah sana pulang, ini sudah malam. Alan dan Alif mengangguk. Tak menunggu lama keduanya tergesa meninggalkan kegelapan jalan setapak, diikuti Pak Nanang yang hendak pulang. Jalanan sepi dan gelap semakin menambah kesan mencekam. Langit pun kelam tanpa adanya sinar rembulan dan bintang. Angin berembus menembus kulit sampai ke tulang. Namun mereka tetap berjalan tanpa mau menengok ke belakang. Samar, Alan mendengar suara senandung tembang Jawa. Tenggoknya semakin meremang. Tembang itu setahu Alan adalah tembang pemanggil setan. Pikiran ia berkelana siapa yang bersenandung di tengah hutan dan kebun di tengah malam gulita.
Liv, kalian dengar ndak? Lirik Alan. Dengar Pak Tolan. Cepatlah, itu rumah warga sudah terlihat. Istri saya pasti sudah menunggu. Anu loh Pak, ada orang bersenandung tebang Jawa pemanggil setan, ujar Alan. Lan, kau ini sudah gila. Mana ada yang bersenandung dari tadi. Kita berdua gak mendengar apapun, sahut Pak Nanang kesal. Makanya kalian kalau tidak bisa minum itu jangan bergaya. Jadi gak waras kan otakmu itu? Sambungnya lalu mendahului Alan dan meninggalkan keduanya. Lu denger apaan sih Lan? Tanya Alif yang menarik tangan Alan agar segera melajukan jalannya. Tebang Jawa Alif, jelas banget lo itu. Masa lu gak denger? Sahut Alan. Alan mendelik mencari kemana asal suara itu berada. Alan berteriak kala ia melihat sosok hantu berbaju putih sedang bersenandung di atas pohon bergelantungan dengan wajah yang menyeringai. Setan! Teriak Alan sambil menarik tangan Alif dan mendahului Pak Nanang yang sudah berjalan lebih dulu. Pak Nanang sampai berputar dibuat kedua anak itu sedang berlari pontang-panting ke sana kemari. Waduh, bikin sawan wong tua saja. Gerutu Pak Nanang yang mempertahankan lampu patromak yang sedikit jatuh ditabrak Alan dan Alif. Isak tangis terdengar samar dari kamar Arumi, membuat Abah Joko yang sedang mengaji menghentikan lantunan ayat suci. Ia menajamkan pendengaran untuk memastikan kalau asal suara yang menangis memang dari kamar Arumi. Abah, sakit bah, rintih suara Arumi. Abah Joko berjalan menuju kamar Arumi. Ia segera membuka pintu dan melihat kamar putrinya nampak kosong. Ia melihat maju, melihat sekeliling kamar putrinya yang terlihat rapi. Meskipun mental Arumi mempunyai keterbatasan, Arumi adalah orang yang rajin. Ia tak membiarkan kamarnya berserakan sehingga kamarnya selalu saja rapi dan wangi. Bahkan setelah Arumi sudah tiada, aroma harum di kamarnya rasanya tidak pernah hilang. Abah Joko melihat buku kecil yang ada di atas nakas sebelah kasur Arumi. Abah Joko segera meraihnya dan membuka buku kecil itu. Arumi sudah pandai menulis karena ia selalu belajar dengan Aisyah temannya. Kata-kata Arumi selalu membuat haru Abah Joko setiap ia membaca setiap bayi tulisan itu. Tulisan yang Arumi buat adalah curhatan hatinya untuk sang ibu. Surat kecil untuk ibu itu dia tulis untuk mengutarakan perasaannya. Abah Joko melihat kembali tulisan Arumi yang ia takut pada Ivan dan temannya. Apakah Ivan ini ada bunganya dengan kematian Arumi? Gumam Abah Joko. Ia ingat beberapa hari yang lalu saat Arumi tidak sampai mengantar bekal untuknya. Kakinya berdarah dan bergelangan tangannya sampai patah, dan Ibu Irma bilang kalau Ivan dan temannya adalah pelakunya. Pagi tadi ia melihat Ivan seperti orang yang ketakutan saat melihat dirinya dan selalu berteriak menyebut nama Arumi dan terus meminta ampun. Nah, ungkaplah semuanya. Mintalah balas atas semua perbuatan keji yang membuatmu menjadi seperti itu, pekik Abah Joko. Tiba-tiba guntur bergemuruh bersambutan dengan sebuah kilat. Meskipun tak hujan, angin bertanda akan hadir cuaca buruk. Abah Joko langsung menyimpan buku Arumi kembali atas nakas dan keluar dari kamar Arumi. Apa dari mana? Tanya Ida sambil membawakan gorengan ubi untuk Abah Joko. Dari kamar Arumi dah. Tuh kopi di meja. Nih aku habis goreng ubi bah. Ayo makan sama-sama. Ajak Aida tanpa disaut oleh Abah Joko. Ia hanya mengekori istrinya menuju ruang tamu. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.